Sepertinya aku mengenal jurus-jurus yang dia gunakan. Sang Hyang Widi menakdirkan kamu untuk menjadi calon istri. Paman bohong. Kata paman berdebah itu akan segera mati. Tapi mana buktinya? Sampai sekarang dia masih berkeliaran di istana ini. Kenapa jadi salahkan paman? Seharusnya kamu bertanya kepada Romo. Kenapa si berdebah itu masih hidup? Semua ini karena Bandawa. Bandawa? Iya, dialah yang menyelamatkan Arya dari kematiannya. Lagi-lagi Bandawa. Kenapa dia selalu membela berdebah itu? Jagat Dewa Batara, aku mohon, selamatkanlah Bandawa. Izinkanlah ia agar dia bisa tetap bertahan hidup. Percayalah, Narirati. Sang Hyang Widi pasti akan menyelamatkan Bandawa. Bandawa! Keluar kamu! Bandawa! Cepat keluar! Celaka. Itu suara Kanjeng Putri Lasmi. Bandawa! Keluar kamu! Itu siapa? Dia jahat. Dia pasti mau bunuh aku. Tenanglah Kanjeng Putri. Dia mau bunuh aku. Tidak. Tenanglah. Bandawa! Biar aku yang menghadapi. Kamu di sini saja. Geledah rumah ini. Kanjeng Putri. Ada apa ini? Di mana Bandawa? Ampun Kanjeng Putri. Bandawa tidak pulang. Jangan bohong kamu. Ampun Kanjeng Putri. Setahu hamba, Bandawa bukanlah seorang pengecut yang suka bersembunyi. Kalau dia memang ada di rumah ini, dia sudah pasti langsung menemui Kanjeng Putri. Awas kalau kamu bohong. Kalau kamu sampai berani menyembunyikannya, kamu akan berurusan dengan. Maaf kalau hamba lancang Kanjeng Putri. Ada urusan apa Kanjeng Putri menemui dia? Itu bukan urusanmu. Geledah kembali tempat ini. Maaf Kanjeng Putri, kami tidak menemukan Bandawa di dalam. Kanjeng, di mana dia? Keluarlah Kanjeng, mereka sudah pergi. Orang jahat itu datang ingin membunuhku. Dia pasti mencelakai aku. Tenanglah Kanjeng, mereka semua sudah pergi.
mereka bersembunyi. Oh, mereka pikir bisa menghindar dariku. Nampaknya luka Dewi sangat parah. Tidak, aku tidak apa-apa. Sebentar lagi juga aku akan pulih. Dewi, rencana kita saat ini berjalan dengan sangat lancar. Putri Laksmi pasti akan menikah denganku. Dan Manguntur akan berada di bawah kekuasaanku, Dewi. Bagus. Itulah yang aku harapkan. Tapi, siapa pemuda yang menolongmu? Apa kamu kenal? Tidak, Dewi. Aku tidak mengenalnya. Aneh. Kalau kalian tidak saling mengenal, kenapa dia menolongmu? Cari tahu siapa pemuda itu dan laporkan padaku. Baik. Tapi, mengapa Dewi begitu penasaran dengan pemuda itu? Dulu aku pernah dikalahkan oleh seseorang. Dan jurus-jurus pemuda itu sama persis dengan orang yang pernah mengalahkan aku. Cantik, mau kemana sih? Malam-malam sendirian? Aku mau bertemu Kanjeng Putri Laksmi. Kanjeng Putri Laksmi. Ada urusan apa kamu sama dia? Kanjeng Putri Laksmi akan menikahi suamiku. Oh, pria bertopeng. Pria bertopeng. Iya, sebentar lagi mereka akan melangsungkan pernikahan. Aku tidak tahu menahu tentang pria bertopeng. Yang jelas suamiku akan menikah dengan Kanjeng Putri Laksmi. Tunggu. Kebetulan aku ada sedikit urusan sama Kanjeng Putri Laksmi. Kalau berkenan, aku menemani kamu untuk menemui mereka. Bagaimana? Benarkah? Ya. Lewat sini aja. Kebetulan jalan pintas, biar lebih cepat. Yuk, silakan. Aku tidak bisa terus-menerus menyembunyikan Kanjeng Putri. Aku takut suatu hari nanti keberadaan Kanjeng Putri bisa diketahui oleh orang-orang Manguntur. Suamiku, ini aku buatkan udang jahe untuk kamu. Kanjeng Putri, aku... Ada apa, Kakak? Tidak apa-apa, Kanjeng Putri. Aku mohon, mulai saat ini Kanjeng Putri bisa memanggil hamba dengan panggilan Lindu Sukma. Kakang, aku mohon kamu jangan bicara seperti itu lagi. Kamu itu suamiku. Kamulah dewaku. Aku istrimu, jadi aku harus menghormatimu. Tunggu. Tempat apa ini? Kamu bilang kamu akan mengajak aku ke Kanjeng Putri Laksmi. Tenang. Nanti aku akan antar kamu ke tempat Kanjeng Putri Laksmi. Tapi sebelumnya kita akan bersenang-senang dulu. Jangan macam-macam kamu ya. Aku ini udah bersuami.
Wanita ini perempuan garang, Den. Tenang, kawan. Aku suka tantangan kok. Bodoh! Kejar! Bodoh, kejar! Akhirnya kamu berhenti juga, manis. Mau lari lagi? Silakan. Tolong! 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 Kanjeng, sepertinya ada suara yang minta tolong. Kamu tunggu di sini, biar aku menolong dia. Tolong! Suamiku? Siapa dia, Kakang? Namaku Sukawati. Aku sedang mencari suamiku. Lalu aku bertemu seorang pemuda, dia akan mengantarkan aku, tapi yang terjadi dia malah ingin menodaiku. Tolong. Kamu jangan menangis. Jangan sedih ya. Tenanglah, Sukawati. Kamu sekarang aman berada di rumahku. Bawa dia masuk. Bandawa? Kamu tahu, Bandawa? Aku sangat takut kehilangan kamu. Terima kasih Jagat Dewa Batara. Kau telah membuat Bandawa sadar. Bopo, Kisanak, Bandawa. Iya, ada apa lagi? Bandawa sudah sadar dari pingsannya, Bopo. Oh, syukurlah. Kalau begitu, kita tidak perlu lagi mengkhawatirkan. Bandawa, syukurlah ada pria bertopeng yang menyelamatkanmu. Dia memberikan ramuan untuk menghentikan perdarahan dan mengobati luka-lukamu. Terima kasih, Kisanak. Aku berutang nyawa padamu. Apapun akan aku lakukan untuk membalas kebaikanmu. Itulah tujuanku menolongmu, Bandawa. Kamu harus menuruti apapun yang akan aku perintahkan.
hanya teringat akan suamiku. Kamu jangan menangis, jangan sedih. Jika Sang Hyang Widi berkehendak, suamimu pasti akan kembali. Ya. Tapi aku hanya tidak ingin kalau nanti anakku ini lahir tanpa seorang ayah, Bi. Ya. Jadi kamu mempunyai seorang anak. Aku juga punya seorang putri. Dia cantik sekali. Putriku. 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 Bibi. Putriku. Selamatkan putriku, selamatkan putriku, selamatkan putriku. Selamatkan putriku. Putriku. Bukannya itu Kanjeng Putri Padmini? Memang benar itu Kanjeng Putri Padmini. Kita harus segera melaporkan pada Kanjeng Bangkara. Apa kalian yakin itu Putri Padmini? Kami sangat yakin Kanjeng. Kami tidak mungkin salah mengenali Kanjeng Putri Padmini. Ya sudah, pergi! Apa yang harus kita lakukan, Kami? Aku tidak mau perempuan gila itu kembali ke istana. Kepung tempat itu. Bunuh dia! Bibi sebenarnya apa yang terjadi, Bibi? Jangan bikin aku khawatir. Siapa kalian? Kami diperintahkan untuk menjemput Kanjeng Putri Padmini. Kanjeng Putri. Maksud kalian apa? Mereka mau mencelakai aku. Bawa dia. Tidak, tidak. Jangan. Lepaskan aku, lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku tidak mau. Ada apa ini? Kami datang untuk menjemput Kanjeng Putri untuk kembali ke istana. Baiklah. Tapi kalian tidak boleh melakukan dengan cara kasar. Biar aku yang membujuknya. Kita harus segera pergi dari sini. Mereka ingin membunuh kita. Tenang, Kanjeng. Kita harus segera selamatkan putri kita. Putri kita, Kakak. Kamu tenang dulu. Aku berjanji tidak ada siapapun yang bisa menyakitimu. Paman, sebenarnya mereka itu siapa, Paman? Kenapa benar Bibi ini seorang Kanjeng Putri? Ceritanya panjang. Tapi lebih baik kita meninggalkan tempat ini. Ayo kita pergi. Dobrak pintunya. Go. Kita ke sana. Mati. Mana dia? Ayo. Mana larinya mereka? Kita harus cari terus. Kanjeng Bangkara bisa marah jika kita gagal membunuh Kanjeng Cepat ini. Ayo.
Sukawati. Sukawati! Sukawati. Sukawati! Sukawati. Lara! Tuan, aku sudah membawa cincin yang membuktikan akulah pemenang sayembara. Dan semua persyaratan yang tuan-tuan berikan sudah aku penuhi. Kini sudah saatnya aku meminta janjimu. Kapan aku menikah dengan Putri Laksmi? Jangan gegabah dengan aku. Aku tahu apa yang aku lakukan. Kamu diam. Baiklah, aku putuskan 2 hari lagi. Kita akan melaksanakan pernikahanmu dengan putriku Dewi Laksmi. Pikir lagi baik-baik kamu. Diam kamu. Jangan ikut campur. Aku senang dengan keputusan ini. Tapi aku ingatkan kepada tuan-tuan. Jangan pernah sekali-kali berpikir untuk mengingkari janji. Karena begitu itu terjadi, aku tidak akan segan-segan untuk membuat kadipaten ini tidak tentram. Mengerti? Tidak akan mungkin terjadi. Baguslah. Satu hal lagi. Aku meminta nanti pernikahanku dengan Putri Laksmi tidak mengundang perhatian banyak orang. Apa? Putriku itu bukan orang sembarangan. Tenanglah Tuhan. Aku mengerti keberatan dari Tuhan. Tapi kali ini aku benar-benar sedang menginginkan pernikahan yang sederhana. Udah kan? Baiklah. Kalau itu maumu. Kalau begitu, sekarang aku mohon pamit dulu. Calon mertua. Baiklah, calon mantu. Permisi. Apa kabar, Pir Bertopeng? Sudah lama kita tidak bertemu. Siapa kamu? Begitu cepatnya kau melupakan kejadian itu. Padahal, sedikit pun aku tidak mungkin tidak mengingatnya. Kejadian itu selalu terbayang di mataku. Dan sampai kapanpun aku tidak mungkin mudah untuk menghapusnya. Karena kamu, karena kejelasanmu. Aku kehilangan kesempatan untuk menikahi dia, Laksmi. Ternyata kau. Ada apa? Iya, ini aku. Aku menuntut hutang kehormatan. Saat ini, aku akan balas dendam. Dan aku akan membuktikan kamu tidak ada apa-apanya. Ternyata kamu tidak ada apa-apanya. Sekarang juga kau harus mati. Jangan lari, pengecut!
pria bertopeng kabur. Ini tidak mungkin. Dia itu orang yang hebat. Itu benar. Wanita iblis seperti Dewi Sambi saja berhasil dikalahkan. Pangeran pasti salah mengenali orang. Aku yakin dia bukan pria bertopeng. Kurang ajar. Kau bilang aku salah. Aku tidak mungkin salah mengenali orang. Orang itu memang pria bertopeng yang kalian sanjung-sanjung hebat. Tapi dia itu sebenarnya hanya pecundang yang tidak berani bertarung dengan aku. Aku bukan tidak percaya cerita pangeran. Tapi memang ini sangat sulit dipercaya. Bagaimanapun pangeran tahu sendiri. Pria bertopeng itu sangat hebat di sayembara. Jadi kalau dia kabur... Itu memang benar. Tapi bagaimana kalau itu bukan dia? Apa maksud pangeran? Pria bertopeng yang ada di sini bukanlah pria bertopeng yang ikut sayembara itu. Jadi dengan kata lain, dia bukanlah pria bertopeng yang asli. Dia hanyalah orang yang mengaku-ngaku sebagai pria bertopeng. Tidak mungkin. Kalau dia bukan pria bertopeng yang asli, bagaimana mungkin dia memiliki cincin dari sayembara itu? Entahlah, aku juga tidak tahu. Tapi yang jelas, ini ada hubungannya dengan rencana busuk. Lebih baik, kalian hati-hati. Ya. Apa yang dikatakan Pangeran Bentar itu ada benarnya juga, Kamis. Dari awal aku curiga kalau dia adalah bukan pria bertopeng yang asli. Karena daduku ini mengatakan, Diam kamu! Terima kasih atas nasihat pangeran. Saya akan menyelidiki hal ini, pangeran. Apa kamu bilang? Coba katakan sekali lagi. Cepat! Ampun, Dewi! Ampun! Ampun, Dewi! Bodoh! Apa kamu sadar? Mereka bisa saja curiga kalau kamu bukan pria bertopeng yang asli. Dan kamu bisa saja menghancurkan semua rencanaku. Maaf, Dewi. Ampun. Aku tidak bermaksud seperti itu. Tapi pria itu begitu kesetanan menyerangku, Dewi. Aku tidak mampu menghadapinya, makanya aku kabur. Dasar laki-laki tidak berguna kamu. Aku harus cari tahu sendiri apa yang sedang terjadi di sana. Tidak, Romo. Tidak. Tolong dengarkan Romo kali ini saja. Kamu harus mengerti tentang keadaan ini. Romo lah yang harus mengerti. Aku kan sudah menolak. Kenapa Romo tetap memaksa? Aku tidak akan menikah dengan orang-orang yang menyebalkan itu. Sudahlah, Romo. Aku tidak akan menikah dengan pria bertopeng ataupun pangeran Bentar. Titik. Laksmi! Lepas, Romo. Laksmi! Lepaskan. Laksmi! Dengarkan Romo. Kamu harus mengerti. Kamu harus bantu Romo untuk menjadi tumenggung di kadipaten ini. Dan menguasai wilayah. Aku muak dengan mereka. Mau tidak mau, kita harus mengadakan pertandingan ulang antara Pangeran Bentar dan pria bertopeng itu. Apapun yang dia lakukan, dialah yang menjadi calon suami. Ini perintah. Apa? Pertandingan ulang, Dewi. Aku tidak mungkin melakukannya. Aku pasti kalah. Apa kamu benar-benar ingin menikah dengan Laksmi? Tentu saja, Dewi. Apa kamu sanggup melakukan apa saja untuk mewujudkan keinginan kamu? Dewi mau apa? Bersiaplah. Dewi, ini kenapa? Kenapa tangan dipatahkan? Kamu tenang saja. Dengan tangan patah seperti itu, kamu tidak bisa melawan Pangeran Bentar. Bibi kenapa? Paman, Bibi seperti kedinginan.
semesra Paman Indu Sukma. Kenapa kamu Sukawati? Tidak apa-apa, Paman. Aku hanya teringat akan suamiku. Kamu jangan menangis lagi. Ya, aku tidak akan meninggalkan kamu. Benar Sukawati. Kamu tidak perlu bersedih. Masih ada aku dan Kanjeng Putri. Aku berjanji akan mencari suamimu. Terima kasih, Paman. Bibi, aku tidak akan pernah bisa melupakan kebaikan kalian berdua. Sepertinya hari ini cuaca sangat dingin. Paman mau kemana? Aku akan kembali ke rumah untuk mengambil keperluan kita. Kalau begitu, kami ikut ya, Paman. Jangan, Sukawati. Sangat bahaya. Kamu tunggu di sini saja. Tapi, Paman... Jaga Kanjeng Putri. Suamiku. Bibi, Bi. Sudahlah, Bi. Kita tunggu di sini aja ya. Ini aku, Paman. Bandawa? Aku pikir kamu orang-orang tadi yang datang sini. Orang-orang tadi? Siapa maksud Paman? Orang-orang yang ingin mencelakai Kanjeng Putri Padmini. Paman mengenal Kanjeng Putri Padmini. Sudah berapa hari ini dia tinggal bersamaku. Lalu, di mana dia sekarang, Paman? Sekarang dia lagi bersama Sukawati. Sukawati? Siapa maksud Paman? Dia orang yang aku tolong waktu datang ke sini. Dia kesini mencari suaminya yang ingin menikah dengan orang lain. Jangan-jangan. Paman, bawa aku ke sana. Aku ingin bertemu dengan dia. Baik, Pak. Cepat. Aduh, Paman kenapa lama sekali? Jangan-jangan terjadi sesuatu dengan Paman. Bibi! Bibi! Bibi, kenapa sih? Bibi! Bibi! Kanjeng Putri! Tenang. Tenang, Kanjeng Putri. Jangan mengganggu. Kami tidak akan mengganggu. Pergilah.
Sukuwati, kenalkan, dia Bandawa. Bandawa? Bagaimana mungkin kalau dia ini Pandawa? Paman, dia ini Arya Kamandanu, adik iparku. Ternyata kalian sudah saling mengenal. Dia ini istri kakakku, Paman. Sukuwati, kenapa kamu bisa ada di tempat ini? Seharusnya aku yang bertanya padamu, kenapa kamu ada di sini? Ceritanya panjang. Aku tidak bisa menjelaskannya sekarang. Sebaiknya kamu pulanglah ke Kurawan. Di sini sangat berbahaya. Sukuwati, kenapa kamu menangis? Jangan menangis lagi. Ada apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Kamandanu, aku mohon Kamandanu, tolong bawa Kakang Arya Dipangga pulang bersama. Tenanglah. Aku akan berusaha meyakinkan kamu Dipangga dan membawanya pulang. Jangan khawatir. Benarkah? Tapi aku minta satu hal. Tolong rahasiakan kalau aku ini adalah Pandawa. Baiklah, aku akan berjanji untuk merahasiakannya. Dari mana saja kamu? Kenapa baru pulang? Kenapa diam? Apa kamu sudah bisu? Jelas saja dia tidak bisa menjawabnya, Kang Mas. Dia malu untuk mengatakan kepada kita kalau dia tadi bersembunyi karena takut dengan pangeran Bentan. Bukan begitu pria bertopeng palsu. Jangan membuatku tertawa, Tuan. Mana mungkin aku takut. Lagi pula, siapa yang palsu? Tuan kalau berbicara itu hati-hati. Jelas-jelas akulah pemilik cincin pemenang sayembara. Jadi kenapa tuan-tuan sekalian masih meragukanku? Mengapa tuan-tuan bersikap seperti ini? Pasti tuan-tuan sudah termakan oleh bualan pangeran Bentan. Apa kamu bilang? Bualan! Tentu saja pangeran.
Pangeran Bentar telah bersikap licik. Dia membenturkan batu dari belakang sehingga tanganku ini patah. Dan dia mengarang cerita palsu seperti itu. Kamu jangan memutarbalikkan kenyataan. Aku tidak bisa terima ini. Terima ini. Tunggu! Tunggu, Pangeran. Tunggu, sabar. Kenapa kamu menghentikanku? Apa kamu lebih percaya mulut dia dibanding ceritaku? Nah, bukan begitu, Pangeran. Menurutku ada cara yang lebih baik untuk membuktikan ucapannya daripada dengan tinju. Lagi pula, tangannya sedang patah. Dia pasti sulit untuk bertanding. Nanti apa kata rakyat? Mereka beranggapan kita bisa curang, Pangeran. Lalu cara apa yang kamu maksud? Bagaimana kalau pertandingannya kita ganti dengan uji nyali? Barang siapa yang berani membakar dirinya untuk membuktikan cintanya pada putriku, dialah pemenang. Aku setuju. Ini adalah cara yang terbaik. Dan siapa yang akan menjadi pemenangnya nanti? Aku bersedia menikah dengannya. Aku yakin mereka tidak akan berani melakukannya. Dengan begitu, aku bisa menyingkirkan keduanya sekaligus tanpa harus menikahi salah satu di antara mereka. Apa kalian sudah siap? Hah? Kalau kalian takut, kalian bisa mundur sekarang. Aku tidak akan memaksa. Tapi ingat, kalau kalian mundur, jangan berharap bisa menikah dengan. Kalau ini sampai gagal, aku akan membunuh. Aku siap. Kalau begitu, tunggu abang-abang. Mulai. Kalau begitu, tunggu abang-abang. Mulai. Ini perbuatan. Aku seorang pangeran. Untuk apa aku mati konyol hanya demi seorang gadis? Cukup. Berhenti. Padamkan apinya. Kanjeng Putri, Bagaimana dengan luka-lukanya? untunglah dia hanya mengalami luka bakar ringan. Mudah-mudahan akan cepat sembuh. Kalau gitu saya pamit dulu. Tidak perlu bangun.
Aku kesini cuma mau memastikan keadaanmu saja. Aku kagum sama keberanian kamu. Aku benar-benar tidak menyangka kalau kamu berani melakukan hal itu. Padahal, Pangeran Bentar saja menyerah. Itu semua aku lakukan hanya untuk menunjukkan kalau aku tidak pernah main-main dengan perasaanku. Satu hal yang perlu kamu tahu. Aku menikahimu bukan karena kekuasaan, tapi karena perasaanku yang tulus kepadamu, Putri Lasmi. Aku sangat senang kamu mengatakan hal itu. Jujur saja, aku tidak pernah merasakan dicintai oleh seseorang seperti dirimu, yang rela mati untuk diriku. Dan untuk itu, aku bersedia menikah denganmu. Benarkah itu? Kamu tidak berbohong, kan? Tentu saja. Makanya kamu harus kuat sabar. Baiklah calon istriku. Kamu istirahat ya. Untuk sementara urusan Laksmi dan pria bertopeng selesai. Tinggal menjalankan rencana selanjutnya. Bagaimana caranya menaklukkan pria bertopeng itu? Agar dia menuruti segala perintahku. Dengan begitu, aku dengan mudah menguasai Kadipaten Manguntur ini. Kang Mas jangan senang. Ingat, masih ada Patmi. Dia akan menjadi batu sandungan untuk Kang Mas mendapatkan tahta di Kadipaten ini. Iya, kamu benar. Aku hampir saja melupakan. Lalu, bagaimana tugas yang aku berikan kepadamu? Apa kamu sudah berhasil menemukannya? Hah? Kenapa belum? Apa kerjamu selama ini? Tenang dulu, Kang Mas. Tenang dulu. Aku memang belum menemukan Patmi. Tapi aku punya satu cara yang sangat bagus. Apa? Untuk bisa menangkap Patmi. Kita adakan sayembara berhadiah. Pintar. Woro-woro, Kang, woro-woro, Kang. Kanjeng Putri pastinya hilang. Barang siapa yang menemukan akan diberi satu kepeng. Hei, woro-woro, Kang. Putri pastinya hilang. Iya, barang siapa yang menemukan akan diberi satu kepeng. Gede banget kita. Iya. Iya. Kira-kira gimana ya? Susah sekali ini. Iya. Iya, siapa yang menemukan ya? Iya. Barang siapa yang dapat memberikan keterangan tentang Dewi Patmini dan menemukannya akan mendapat hadiah lahan dan 100 kepeng. Ini artinya Kanjeng Putri Patmini hilang. Kanjeng Dewi Patmini kan sedang sakit. Bagaimana kalau dia bertemu orang jahat dan terjadi sesuatu sama dia? Aku harus mencarinya. Ranti! Ranti! Pandawa, Kenapa kamu di sini? Bagaimana kalau Kanjeng Putri dan anak buahnya tahu? aku butuh bantuan kamu, Bandawa.
Kanjeng Putri Padmini hilang. Dan aku sangat mengkhawatirkan keberadaannya. Kita harus segera menemukannya, Bandawa. Apa maksud kamu hilang? Ada woro-woro di sana yang menyatakan bahwa siapapun yang menemukan ataupun mendapatkan keterangan mengenai keberadaan Kanjeng Dewi Padmini akan segera mendapatkan hadiah, Bandawa. Gawat. Itu artinya Kanjeng Putri Padmini dalam bahaya. Orang-orang itu bisa datang dan mencelakainya. Aku harus memberitahukan Paman Lindu Sukma. Apa maksud kamu dengan Paman Lindu Sukma, Bandawa? Apakah dia mengetahui keberadaan Kanjeng Dewi Padmini? Rati, sekarang Kanjeng Putri Padmini sedang bersama Paman Lindu Sukma. Mereka bersembunyi hutan untuk menghindari orang-orang yang ingin mencelakai Kanjeng Putri Padmini. Aku harus bertemu mereka untuk memberitahukan hal ini. Kalau begitu, izinkan aku ikut, Bandawa. Aku sangat mengkhawatirkan keberadaan Kanjeng Dewi Padmini. Baiklah, ayo. Paman! Bandawa, gawat Paman. Kita harus segera pergi dari sini. Kenapa, Bandawa? Kok seperti orang panik? Putriku, dari mana saja kamu? Biung sangat merindukan kamu. Biung mohon kamu jangan pernah tinggalkan Biung lagi. Biung tidak bisa berpisah dengan kamu, nak. Hamba tidak akan pernah meninggalkan Kanjeng Putri. Hamba akan tetap di sini menemani Kanjeng Putri. Mengapa lahir ke dunia sedang ibu menderita? Kurang ajar. Mereka benar-benar licik. Setelah gagal mencelakai Kanjeng Putri Padmini, sekarang mereka menggunakan uang untuk mendapatkannya. Iya, Paman. Makanya kita harus segera mencari tempat persembunyian yang lebih aman, agar tidak ada yang bisa menemukan kalian. Kira-kira Paman tahu tempatnya? Ya, aku tahu, Bandawa. Ikut aku. Kalian tidak perlu takut. Sebenarnya aku menemukan tempat ini juga tanpa sengaja. Aku rasa orang yang pernah menolongku dulu sengaja membuat tempat ini biar bisa bersembunyi dari orang-orang yang ingin mengincar hartanya. Tapi Paman, apa tidak berbahaya kalau bersembunyi di sini? Iya, Paman. Bagaimana kalau mereka menemukan kami di sini? Tenanglah. Aku rasa mereka tidak akan kembali dalam waktu secepat itu. Lagi pula ada pepatah yang mengatakan, tempat yang paling berbahaya, disitulah tempat yang paling aman untuk bersembunyi. Jadi, aku rasa kita akan baik-baik saja. Kalian berdua masuklah. Sementara aku akan berjaga-jaga di atas. Aku tidak mau. Aku di sini saja bersama putriku. Aku tidak ingin meninggalkan Kanjeng Putri. Tapi Bopo... Jangan takut, Rati. Nanti akan aku kasih tahu pada Bopomu. Baiklah. Aku akan bersembunyi di sini menemani Kanjeng Putri. Mari Kanjeng Putri. Gunakan ini. Mari Kanjeng Putri.
Jangan khawatir, Kanjeng Putri. Aku tidak akan membiarkan seorang pun menyakitimu. Aku pasti akan melindungimu. Jangan khawatir, Kanjeng Putri. Aku tidak akan membiarkan seorang pun menyakitimu. Aku pasti akan melindungimu. Cepatlah masuk. Ingatlah janjimu, Kamandano, bahwa ada yang pernah kesini. Aku tidak akan lupa. Aku pasti akan membawa Kang Mas Dwipangga untuk menemuimu. Cepatlah. Pandawa. Baik, Pak. Apa? Kanjeng Putri dan Arya pria bertopeng besok menikah? Bukankah Kanjeng Putri masih belum setuju? Siapa bilang begitu? Asal kamu tahu aja. Ini semua atas permintaan keponakan. Jangan-jangan kamu cemburu sama ponakanmu karena ponakanku tidak menikah dengan kamu. Iya? Bukan begitu, Kanjeng. Tapi ini kan... Kenapa? Hah? Ada apa? Ampun, Kanjeng. Hamba dengar pria bertopeng itu sudah punya istri. Dan sekarang istrinya itu tengah mengandung. Kamu jangan bicara sembarangan. Ampun, Kanjeng. Hamba tidak bicara sembarangan. Tapi meskipun begitu, kita tidak boleh mempercayainya begitu saja. Menurutku wajar, banyak perempuan tergila-gila kepada Arya, pria bertopeng itu. Tapi, Kanjeng, Sudahlah. Aku tidak mempermasalahkan ini. Bagiku, seorang seperti Arya mempunyai istri satu atau banyak tidaklah penting. Cepat kamu selidiki. Apa benar pria bertopeng itu memiliki istri yang sedang mengandung? Pasti. aku harus mencegah Kang Mas Dwipangga menikah dengan Kanjeng Putri Laksmi. Jadi menurutku, sia-sia saja kalau kamu tetap datang ke Istana Kadipaten. Karena mereka akan tetap menikahkan Kang Mas Dwipangga dan Kanjeng Putri Laksmi. Meskipun aku sudah bilang kalau Kang Mas Dwipangga sudah menikah. Sukuwati, apa yang kamu lakukan? Cepat kembalikan. Jangan mendekat. Lebih baik aku mati daripada aku harus kehilangan Kakang Arya Dwipangga. Jangan nekat kamu. Lain kali kamu pikirkan janin yang ada dalam perutmu. Ingat, Sukuwati, semua masalah itu pasti ada jalan keluarnya.
Paman benar. Kamu tenang saja. Aku akan mencari cara untuk menggagalkan pernikahan itu dan membawa Kang Mas Dwipangga untuk menemuimu. Percayalah. Bodoh. Apa yang aku lakukan? Kenapa aku mesti bilang kalau aku mau menikah dengannya? Padahal aku masih sangat mencintai Bandawa. Mana mungkin aku bisa menikah dengan pria bertopeng itu? Aku masih tidak akan bahagia hidup bersamanya. Aku tidak akan menghancurkan kebahagiaanku. Tidak akan. Maaf Kanjeng Putri, Kanjeng tidak boleh keluar. Minggir! Maaf Kanjeng Putri, tapi ini perintah dari Kanjeng Dwipangga. Benar Kanjeng, sebaiknya masuk kamar. Kurang ajar. Berani kalian menghalangiku? Atau aku tebas leher kalian berdua. Ampun Kanjeng. Jadi sekarang apa rencanamu, Bandawa? Mungkin aku harus menyamar sebagai pria bertopeng dan membawa Suwati ke sana. Aku rasa itu satu-satunya cara. Itu rencana bagus, Bandawa. Tapi bagaimanapun kamu harus berhati-hati. Karena rencanamu itu sangat bahaya. Aku tahu itu, Paman. Tapi hanya ini yang bisa aku lakukan. Untuk membawa pulang Kang Mas Dwipangga. Dan untuk menepati janjiku pada Suwati. Bohong! Bohong! Perempuan ini berbohong. Aku bukan suaminya. Aku belum pernah menikah dengan perempuan manapun. Kakang, kenapa kau masih menyangkalnya, Kang? Kita ini sudah menikah di hadapan Dewa Suci. Dan aku sekarang sedang mengandung anakku. Mengajar! Ratih,